Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Qala al-muallif wal musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi wa amatana bi asrarihi fit taraini amin. Para kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang hadis yang berkenaan dengan masalah babus siyam, khususnya di dalam mengisi kegiatan di bulan Ramadan kali ini. Hadis beriwayat dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Yang pertama kemarin sudah kita sampaikan. Hadis yang kedua masih bersumber dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Wa anhu aidan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bal lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari wa ashabus sunan. Hadis bersumber dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge iku lam yada ora ninggal sapa man qaula zuri ing ucapan kang ala, wal amal lan nglakoni bihi kelawan zur, falaisa mongko ora ono iku lillahi kedhuene Allah apa hajatun hajat fi ayyada ing dalam yen to ninggal sapa man ta'amahu ing panganane man wa syarabahu lan inumane man. Rawahul Bukhari, ngriwayatake hadis sapa Imam Bukhari. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sekali lagi menyampaikan wasiat kepada kita, menyampaikan batasan-batasan, menyampaikan beberapa teori, yang mana teori ini alangkah baiknya kita lakukan, terlebih pada saat kita mengerjakan puasa seperti di puasa Ramadan kali ini. Malam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang jelek, sapa wonge sing ora ninggalake ucapan-ucapan, kalimat-kalimat sing kotor. Seperti halnya ketika kita melihat situasi dan kondisi seperti kali ini, di era-era yang lebih menonjolkan era-era komunikasi dan informasi, orang-orang menyebutnya dengan era milenium, era digital,
sehingga dengan alat komunikasi tersebut tidak jarang di antara kita banyak yang menggunakan alat-alat komunikasi tersebut untuk melakukan hal-hal yang notabene sesuatu yang buruk, sesuatu yang dilarang oleh Nabi kita, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sampai hari ini masih banyak di kalangan kita sendiri kaum muslimin yang dengan informasi atau media informasi ini menyebarkan informasi kabar-kabar yang bohong, kabar-kabar yang hoak. Untuk itu para hadirin, untuk itu para kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita cermati sekali lagi apa yang menjadi pesan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malam yada qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang kotor, barang siapa yang masih menuruti nafsunya untuk berucap dengan sesuatu ucapan yang buruk, ucapan yang kotor, wal amala bihi, dan kita melakukan sesuatu dengan cara-cara yang kotor pula, dengan praktek-praktek yang tidak dibenarkan oleh agama, dengan praktek-praktek yang melanggar daripada etika-etika, nilai-nilai keislaman kita, falaisal lillahi hajatun, maka baginya tidaklah sampai semua hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi ayati at'amahu wa syarabahu, sedangkan dia dalam keadaan meninggalkan tidak makan dan tidak minum, artinya dalam keadaan berpuasa. Tentu hati seperti ini patut kiranya kita renungkan para kaum muslimin rahimakumullah. Apakah di dalam nuansa Ramadan kali ini, di dalam nuansa ketika kita berpuasa kali ini, masih tercermin dalam lisan kita, masih tercermin terlintas dalam ucapan kita, ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang mengandung sesuatu yang kotor, padahal itu tidak pantas diucapkan ketika kita sedang dalam keadaan berpuasa. Atau bahkan kita mungkin melakukan satu upaya-upaya, melakukan satu praktek-praktek muamalah, entah itu bekerja, entah itu melakukan aktivitas-aktivitas apapun, yang di sana kita tidak memperhatikan tata cara-cara bagaimana kita melakukan sesuatu tersebut dengan baik dan benar. Justru kita melakukannya dengan sesuatu yang tidak benar, melakukan sesuatu yang jauh dari kebenaran. Maka apa yang dipesankan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang semacam ini, orang-orang yang mulutnya masih mengeluarkan kalimat-kalimat yang kotor, perbuatannya masih menghiasi dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang kotor. Dia melakukan sesuatu tapi cara melakukannya masih dengan cara-cara yang kotor. Maka jangan harap hajat-hajat kita, apa yang kita minta kepada Allah, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap apa yang kita hajatkan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun di sisi lain kita sedang menjalankan ibadah puasa, sedang berlapar, sedang berdahaga, menahan diri untuk tidak makan dan minum dalam kondisi waktu yang telah ditentukan oleh syariat agama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, berbicara tentang qauluz zur, ucapan yang buruk, qauluz zur, ucapan yang jelek, yang mana terlintas dari mulut kita, yang mana ini sebagai bentuk gambaran dari ciri dan karakter diri kita. Maka untuk puasa kali ini, sekali lagi sesuai apa yang Nabi pernah sampaikan, mari kita berusaha untuk semaksimal mungkin bisa meninggalkan ucapan-ucapan yang buruk. Karena masih kita lihat di sana sini di antara kaum muslimin, seringkali hati kita
telinga kita masih seringkali terlukai oleh saudara kita yang lain, padahal sesama muslim, lantaran ucapan-ucapan yang tidak baik, lantaran kalimat-kalimat yang buruk yang tertuju pada kita melalui fitnah dan sebagainya. Untuk itu pada puasa Ramadan kali ini tidak ada jeleknya kiranya kita saling berwasiat. Marilah kita sesama saudara muslim untuk senantiasa bisa menjaga mulut kita untuk tidak mengeluarkan kalimat, untuk tidak melontarkan kata-kata yang kata-kata itu bisa menyakiti diri orang lain, sesama muslim terutama, terlebih pada bulan suci Ramadan kali ini. Yang kedua, wal amala bihi, orang yang melakukan satu kegiatan-kegiatan, entah itu kegiatan yang bersifat pekerjaan rutinitas apapun, namun tanpa menggunakan dengan teori-teori dan cara-cara yang telah diatur oleh syariat agama, sehingga muamalah ini, perbuatan ini senantiasa mencerminkan perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama, bahkan dibenci oleh Nabi dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu sekali lagi saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan Ramadan kali ini kita sama-sama berwasiat berpesan, marilah sama-sama kita senantiasa bisa menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita untuk tidak terjerumus dalam sesuatu hal yang sekiranya akan menjadikan apa yang menjadi hajat kita pada Allah akan tidak bernilai. Karena dikatakan di dalam hadis ini, falaisa lillahi hajatun, maka bagi Allah tidak akan ada hajat yang dinilai oleh Allah sedikit pun satupun. Orang-orang yang masih mulutnya mengeluarkan kata-kata yang kotor, mulutnya masih seringkali menfitnah, menghibah atau adu domba dan sebagainya. Dan yang kedua, ketika masih mempunyai perbuatan-perbuatan yang menyimpang, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi dan tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak diridhoi dan tidak disenangi oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang memiliki perbuatan dua hal ini jangan harap hajatnya akan didengar oleh Allah, jangan harap doa-doanya akan didengar oleh Allah, jangan harap apa yang menjadi permohonan dan permintaan kepada Allah kemudian akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di siang harinya orang ini berpuasa, walaupun di siang harinya orang ini berjerih payah untuk menahan haus dan lapar, akan tetapi karena masih mencerminkan apa yang keluar dari mulutnya dan perbuatannya sesuatu yang buruk, sesuatu yang menyimpang dalam pandangan agama, maka Allah mempunyai satu alasan untuk tidak menerima satu hajat pun pada orang-orang yang masih memiliki dua hal perbuatan yang nyata-nyata disampaikan oleh Rasulullah merupakan sesuatu yang buruk, yang lazimnya sebagai orang yang berpuasa mestinya orang ini mampu meninggalkan dua hal ini. Demikianlah satu hadis pendek yang saya sampaikan, semoga memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.